kita bisa datang di tempat ini untuk ngaji itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ngerjakan sholat jamaah 5 waktu itu pun karena rahmat Allah. Lek wis didohno teko rahmate Gusti Allah, gak bakalan ngaji, gak bakalan jamaah, gak bakalan ngakoni amal soleh, karena dia sudah dijauhkan dari rahmat. Itu suatu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok dihukum? Karena sudah tidak menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Tarbiyatun Nasyiin ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dumateng ngarsanipun Allah kelawan ungkapan kalimat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekalipun badan payah karena habis jalan santai, tapi tetap semangat ngaji. Alhamdulillah nggih, tasih dipun takdiraken Gusti Allah iki iso ngaji senajan to gak oleh hadiah. Gak apa-apa. Lah nggih, mek hadiah utamae mobil, masyaallah sak Jombang tumblek blek. Gusti Allah kaya hadiah swarga. Ayo swarga ganjarane ngono ya, gak ana sing noleh. Masya Allah, nggih, itulah keimanan nggih. Kita sampai pada Al-Maidah ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Walaqad akhadallah, dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil mitsaqa bani Israil, mengambil perjanjian dari Bani Israil. Ini namanya kalam khobar. Gusti Allah mengabarkan. Dan di dalam kalam khabar ini ada 2 huruf sebagai penegasan. Lam namanya lam qasam, lam sumpah, dan qad sungguh benar-benar. Artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan kitab suci Al-Qur'an, yang disuruh ngaji, disuruh mendengarkan, disuruh mempelajari, bahwa dulu itu Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah mengambil janji kepada Bani Israil. Wa ba'atsna minhum 12 naqibah. Wa ba'atsna, dan kami angkat, kami di sini adalah Allah, dan kami angkat minhum dari Bani Israil 12 naqiban, yaitu 12 naqiban, pemimpin. Bani Israil niku umat sinten? Nabi Musa. Nabi Musa. Dikatakan Bani Israil itu berawal dari Israil niku sinten? Nabi Yakub. Nabi Yakub. Nabi Yakub anake Nabi Ishak. Nabi Ishak anake Nabi Ibrahim. Nah, jadi Bani Israil itu dari jalur Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak. Lek Rasulullah dari Ismail, orang Arab dari Ismail. Lah Nabi Yakub ini
yang dinamakan disebut Israel itu nabi sebenarnya. Ya Nabi Yakub ini. Nabi Yakub ini punya keturunan 12 yang dinamakan pemimpin di sini. Wa ba'atsna fihim, kami angkat dari wa ba'atsna minhum, dan kami angkat dari mereka isnai asyara naqiban, 12 pemimpin. Dari 12 kabilah ada 12 suku. Satu suku satu pemimpin. Ngoten. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman, inni ma'akum, sesungguhnya aku ma'akum, beserta kalian, bersama kalian. Bahasa kalian niku temriki sinten? Ada dua penafsiran. Satu adalah semua Bani Israel. Nomor dua penafsirannya adalah 12 orang ini. Ngoten. La in aqamtumus shalah. Wau niku kan dikabarkan kalian Allah. Setelah dikabarkan, kemudian Allah mengangkat 12 pemimpin dari 12 kabilah atau suku Bani Israel. Terus Allah firmankan, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Tapi ono syarate, bersama Allah akan bersama mereka. Niki la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah. La in aqamtumus sholah, sungguh jika kalian menegakkan sholat. Syarat pertama, sungguh jika kalian menegakkan sholat. Menegakkan, bahasa iqamus sholah niku mboten sekedar mengerjakan, tetapi semua syarat rukun dikerjakan. Jadi mboten mung sekedar nglakoni, jadi menegakkan niku syarat dan rukun A sampai Z niku dilakoni kabeh. Berarti lek ndelok ayat niki, syariate umat terdahulu Nabi Bani Israel, umat Nabi Musa niki berarti ya ana salate. Nggih to? Niki la in aqamtumus shalah, aku bersama kalian. La in aqamtumus shalah, sungguh jika kalian mengerjakan atau jika kalian menegakkan salat. Syarat pertama. Syarat kedua, wa ataitumuz zakah, dan jika kalian menunaikan zakat. Podo berarti nggih, ono salat ono zakat, sama syariatnya dengan kita saat ini. Tetapi yang perlu ada kita ambil pelajaran di sini, bahasa wa ataitumuz zakah diambil dari ata. Ata itu memberikan dengan marani. Wong sing ngekek zakat, wong sugih nggih, enten wong sugih mboten mriki. Misalnya jenengan kok punya beberapa nisab, wis cukup untuk mengeluarkan zakat, maka jangan sekali-kali ngundang wong fakir, wong miskin nang omah jenengan sak perlu kanggo njukuk zakat. Iku keliru. Sebab bahasanya itu wa ataitu, sing nekani sapa? Wong sugine. Paranono kilo ngono. Ora harus dikai kupon kon moro. Nah, iki merendahkan martabatnya orang fakir dan miskin. Di ayatnya itu wa ataitum, sing nekani sinten? Sing sugih. Utawa didata omahe kono ngongkon wong iki sing bener ngoten. Jadi jangan sampai ngundang wong fakir terus mari ngono njupuk, keliru nggih. Wa amantum birusuli, syarat yang ketiga, wa amantum birusuli, dan kalian beriman birusuli dengan utusan-utusanku. Diperintahkan untuk mengimani semua utusan Allah tanpa terkecuali. Wa azzartumuhum, dan
kalian menolong mereka, membantu para utusan Allah. Azzartumuhu, makna asli dari azzaro, yu'azzi itu menghormati, mengagungkan, memuliakan. Tetapi tenggene mriki tenggene tafsir Jalalain diartikan dengan makna nasortum atau menolong, menghormati dan menolong para rasul untuk mengemban tugas Allah Subhanahu wa taala. Wa aqradtumullaha qardan hasanah, dan kalian qardun itu mengutangi utawa meminjami. Kalian meminjamkan kepada Allah qardun, sebuah pinjaman, hasanan yang baik. Harta kita itu sebenarnya milik sinten? Milik Allah. Tetapi kenapa Allah bilang pinjamkan kepada Allah? Kok wonten bahasane? Artine meminjamkan di sini adalah lek ana wong mukmin kok sampai gelem nginfakno hartanya, maka mbek Gusti Allah, titipane Gusti Allah iku dianggap orang itu meminjami Allah. Nggih. Berarti lek Allah nganggep wong iku wis ngutangi Gusti Allah, kira-kira Gusti Allah bales mboten? Oh, Gusti Allah wong zat kang maha sempurna kok ya mesti balese. Nah, wis kadek diarep-arep iku wis mesti dibales. Yo dibales nang donya, yo dibales nang akhirat. Ngoten. Dadi bahasa wa aqradtumullaha qardan hasanah la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Nah niki jawab niki. Jawab dari syarat. Jika kalian menegakkan sholat, satu. Jika kalian mengeluarkan zakat, nurut. Jika kalian beriman terhadap para rasulku, telu. Jika kalian menolong para rasulku, papat. Jika kalian meminjamkan suatu pinjaman pada Allah, limo, la ukaffiranna ankum, maka niscaya aku akan mengampuni, benar-benar mengampuni angkum dari kalian, sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian, keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian. Masya Allah. Jadi satu balasan dari Allah itu adalah dihapuskannya segala macam bentuk kesalahan. Mek ngono tok ta. Misale ana wong ngomong ngono, mek ngono tok, mek di sepuro tok. Lu jangan remehkan di sepuro. Dengan di sepuro seseorang itu maka bersih dari dosa. Setelah bersih dari dosa, maka dipersilakan masuk ke surga. Surga itu tempat yang suci, tidak bisa dimasuki oleh orang yang masih ada dosa. Sehingga pengampunan Gusti Allah penting napa mboten? Penting sangat. Nah, penting banget. Ketika seorang itu kok wis disepura ambek Gusti Allah terus sedo, maka jaminannya husnul khotimah. Sehingga nang kene la ukaffirunna ankum sayyi'atikum, sama dengan umat-umat Bani Israel atau umat terdahulu. Setelah diampuni oleh Allah, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh aku akan benar-benar memasukkan kalian jannatin, terhadap surga-surga. Terus para ulama bahasai jannatin ini adalah kalimat jamak. Surga-surga berarti dia dimasukkan ke surga yang tinggi. Besok kaidahnya, siapa yang mendapatkan surga tertinggi maka bisa memasuki surga yang di bawahnya. Oleh monggo bebas. Tapi yang dia mendapatkan surga di bawah, dia tidak bisa masuk ke surga-surga yang atas. Di sini jannatin.
Setelah diampuni, dimasukkan ke surga yang level tinggi sehingga dia pun bisa masuk ke surga-surga yang ada di bawahnya. Min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar. Ini disebutkan sifatnya surga. Tajri, berjalan, mengalir, min tahtihal anhar, dari bawahnya surga itu sungai-sungai. Anhar pun bentuk kalimatnya jamak, berarti sungai-sungai, gak sungai siji tok. Sungai di surga itu beda dengan sungai yang ada di dunia. Lek sungai di dunia banyune ya wis ngene sak bening-beninge, tapi ora ana jenenge banyu sing mengalir, sungai yang mengalirkan air madu. Gak ana, wonten nang kene. Air peceren aja. Air madu gak ono. Terus air susu, air arak, wis ditahan ya, ojo moy arak nang kene, ditahan kok nang surga iki, bersulang di surga aja. Nang kene air mata. Nggih. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Faman, maka barang siapa kafara yang kafir ba'da dzalika, setelah demikian itu, maksudnya setelah mengikat perjanjian dengan Allah terus dikei tugas-tugas, syariat-syariat, ternyata kok dia kufur, menutup diri dari rahmat Allah, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat sawa'as sabil, dari jalan yang lurus. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Fabima naqdihim, tetapi karena mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah, dihukum mereka. Dengan apa hukumannya? La'annahum, kami laknat mereka. Pertama hukumannya dilaknat mereka, waja'alna qulubahum qasiyah, dan kedua hati mereka dijadikan qasiyah. Mengapa mereka kok dihukum oleh Allah? Karena mereka sudah melepaskan ikatan perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di awal ayat tadi kan walaqad akhadallahu mitsaqo bani. Misak niku diambil dari akar kata wasako. Wasako itu ikatan. Ikatan. Tapi tenggene mriki diterjemahkan dengan bahasa perjanjian. Jadi mereka diikat dengan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditaleni dengan perjanjian. Lek ngomongno perjanjian iku berarti ada dua pihak. Pertama sampai pihak kedua. Pihak pertama sinten? Allah, mengikat perjanjian, sungguh-sungguh diikat perjanjian. Lek awakmu nglakoni salat, lek awakmu ngetokno zakat, lek awakmu iman nang kabeh rasul, menolong mereka, terus meminjamkan dengan pinjaman yang baik atau sedekah atau infak, maka aku hapus dosa-dosa kalian dan aku masukkan kalian ke surga. Itu nggih perjanjian iki. Tapi mereka fabima naqdihim mitsaqahum, ternyata mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Wis batal, mereka membatalkannya. Karena mereka sudah membatalkannya, dihukumlah mereka, la'annahum, dilaknat mereka. Laknat Allah berupa apa? Mereka dilaknat ab'adnahum an rahmatina. Jadi tafsiran mriki tenggene Jalalain, ab'adnahum an rahmatina, dijauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lek wis adon kok rahmati Gusti Allah, mereka tidak bisa beribadah. Kita bisa datang di tempat ini untuk ngaji itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngerjakan sholat jamaah
5 waktu itu pun karena rahmat Allah. Lek wis didohno teko rahmate Gusti Allah, gak bakalan ngaji, gak bakalan jamaah, gak bakalan ngakoni amal soleh, karena dia sudah dijauhkan dari rahmat. Itu suatu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dihukum? Karena sudah tidak menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, waja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka qasiyah, yaitu hati yang keras, atos atine. Wong lek atos atine niku biasae terus angkuh. Gak kena dikandani, gak kena dinasehati, sombong. Kira-kira wong ngoten niku enak napa mboten? Nggak enak. Nah, wong sing atos atine gak kena dikandani iku uripe gak tenang. Dan itu adalah suatu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dihukum? Karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuharrifunal kalima am mawadhihi. Pelanggaran mereka setelah mereka dihukum, dijauhkan dari rahmat Allah, kemudian hatinya dijadikan atos, sehingga mereka berbuat pelanggaran lagi. Apa itu? Yuharrifunal kalim. Mereka merubah firman Allah. Yuharrifuna, mereka merubah al-kalima, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma wadi'i, dari tempat yang semestinya atau dari asalnya. Jadi dulu Bani Israel itu disuruh memasuki suatu daerah dengan disuruh mengucapkan hittoh, kaya melbu pelandi, melbu gerbangi pelandi, terus ngomong hittoh. Hittoh niku maknanya ighfir lana, ampunilah kami. Saking mokonge atose atine, terus didohno teko rahmati Gusti Allah. Bani Israil ini gak gelem ngomong hittoh, tapi ditambahi. Hittoh itu tulisannya ha, to, ambek tak marbuto. Hittotun. Diganti hintoh, ha ditambahin nun, to, alif tak marbuto, hintoh. Napa hintoh? Berilah kami gandum. Jadi berilah kami gandum. Dikongkon berilah kami ampunan, tapi diplesetno dadi berilah kami gandum. Kenapa mereka atine wis diatosno mbek Allah, didohno teko rahmate Gusti Allah. Saking itu satu gambaran wong lek wis dikerasno atine mbek Gusti Allah, dadi sampai perintah Gusti Allah digawe dulinan. Nah, ngoten nggih. Jadi kenapa seperti itu? Ya karena wis syariate Gusti Allah wis dilanggar. Nah, akhirnya dikei hukuman pertama didohno teko rahmate Gusti Allah, kemudian dikerasno hati ini, sehingga tingkah laku perilaku mereka bertambah parah. Yuharrifunal kalima am mawadhihi, mereka pun berani merubah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala am mawadhihi, dari tempat asalnya. Wa nasu haddam mimma dzukiru bih, dan mereka pun melupakan sebagian besar peringatan yang diperingatkan kepada mereka. Jadi firman Gusti Allah nang Injil niku wis dirubah. Jadi peringatan-peringatan yang Allah peringatkan kepada mereka, mereka lupakan dan mereka tinggal. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum wala tazalu. Dan engkau wahai Nabi Muhammad, ini khitabnya kepada Nabi. Allah berkhitab kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Allah, wala tazalu, dan kamu Muhammad senantiasa terus menerus tattali'u, akan melihat, akan
mengetahui, menyaksikan ala khainatin atas pengkhianatan minhum dari mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mulai zaman biyen terus Yahudi Nasrani di zaman Nabi pun seperti itu koyok dene mbah-mbahane biyen. Selalu ada pengkhianatan sampai Kanjeng Nabi pun menjadi target pembunuhan beberapa kali. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang masuk Islam oleh hidayah, sedikit sekali. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Wasfah, dan biarkan mereka. Biarkan dengan syarat tidak mengganggu jalannya dakwah. Jadi kadang-kadang orang menafsirkan, loh iki Kanjeng Nabi fa'fuan wis sepuro wis jarno ae. Ndak, di sini ada batasan. Lek wis ganggu perjalanan dakwah, ya harus ada sikap yang tegas. Kalau sudah merampas hak umat Islam seperti Palestina, ya wajib berperang. Harus, loh iki ayatnya fa'fuan wasfah, ampuni, maafkan saja mereka dan biarkan saja mereka. Ya enggak seperti itu, enggak, ini bukan konteks seperti itu. Kalau sudah menghalang, biarkan saja itu kalau tidak menghalangi apa jenenge jalannya dakwah Islam. Kalau menghalangi, ya harus bersikap semestinya. Koyok dene Kanjeng Nabi dibiarkan oleh Rasulullah dan dimaafkan. Dan akhirnya pun jadi baik. Suatu saat Kanjeng Nabi di Madinah, di pasar Madinah, di pojok pasar itu ada orang buta wanita Yahudi sing lambene bejat. Sope wong sing liwat dikandani, hati-hati, nang kene iku ana wong tekan Mekah ngaku-ngaku nabi padahal iku ngono tukang sihir. Iku wong gendeng, wis elek-elekno terus dielek-elekno. Terus Kanjeng Nabi itu di waktu pagi setelah duha itu punya rutinan nggawa panganan teko ndaleme nang pasar sak perlu kanggo ndulang wong iku. Didulang enak. Oh, ngoceh. Sing dioceh sinten? Sing dilono Kanjeng Nabi, ngajeng diem. Didulang. Sidong ngerti ya wong. Nang kene kono wong gendeng. Dadi iku sing diomongno Kanjeng Nabi. Terus seperti, dan itu tiap hari. Nah, itu dibiarkan. Nah ini pas lah iki ayat iki. Jadi fa'fu anhum, Nabi ampuni mereka, wasfah, biarkan saja. Nah, tidak mengganggu jalannya, tapi pribadi Rasulullah sing ngedepi aman. Terus kan enggak apa-apa. Nah, itu tiap hari. Sampai Kanjeng Nabi sakit terus itu. Setelah meninggal dunia, khalifah pertama sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama ngomong nanggani putrine sinten? Putrine Aisyah, istrinya Rasulullah. Abahnya Aisyah lah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Aisyah, kamu adalah istri Rasulullah, kamu tahu kebiasaan Rasulullah. Jadi para sahabat itu selalu mencari amalan apa yang dilakukan Rasulullah yang belum saya amalkan. Nah, niku nggih. Amalan apa yang dilakukan Rasulullah yang belum saya amalkan. Dicari terus, itu namanya hadis niku. Kebiasaan apa kira-kira dilakukan Rasulullah tapi belum saya lakukan, wahai Aisyah. Wahai Abah, Sayyidah Aisyah, semuanya kayaknya sudah engkau lakukan, tinggal satu yang belum pernah engkau lakukan. Apa itu? Ngekei mangan wong Madinah buta perempuan di pojok pasar Madinah. Oh iya, gampang. Langsung besoknya mangane apa? Roti, digawakno roti. Kait matuk niki wis ngejer ndredeg Abu Bakar niki. Krana apa? Omongane wong wedok Madinah sing kurang ajar niku wau. Ngomong Abu Bakar orang kaya sing tegase kaya ngono, krungu nabine dilokno. Roamu, nang kene iki ana wong gendeng aku Nabi. Gemeter, tapi dalam rangka ingin menjalankan
rutinitas amalan Rasulullah ditahan. Sakjane ketingampleng ya jane wis ditahan, akhirnya didulang, dikunyah, ngerasa gak enak disemburno. Sapa kon jere ngono? Siapa kamu? Kamu bukan orang biasanya yang dulang aku. Siapa kamu? Sentak ambek Sahabat Bakar. Ngerti ya mbok sing dulang sira iku wis sedo. Iku ngono Nabi Muhammad. Berarti selama sing tak dulang tak lono iya jerit. Terus aku ya model kaya apa aku njuk sepuro iki. Gimana? Nak seneng Rasulullah. Akhirnya nah dengan kesabaran, hikmahnya apa? Ngono lho, hikmah ndadekno wong iku dadi mlebu Islam. Langsung syahadat nang ngarepe sahabat Abu Bakar. Lek niku dimpakno nang ngene ayat iki pas. Fa'fu anhum wasfah. Ampuni mereka, maafkan mereka wahai Nabi dan biarkan. Tapi lek kasusnya kaya Palestina sampai ngambil tanahnya orang mukmin, ya enggak bisa dibiarkan. Bukan pas nang ayat iki enggak. Nah, ngoten. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang termasuk berbuat ihsan kaya Rasulullah niku wau. Dilokno awake dilokno mesem tok. Guyu tok. Tapi terus dikei apik. Nah, terus buat ihsan. Di berbuat ihsan iku gak nang wong sing nyocoki atine tok. Tapi wong sing ora nyocoki ati pun diberbuat ihsan. Sajane Rasulullah ya gak cocok sih ambek wong sing niki. Tapi apa yang dibuat Rasulullah? Cek didulang dengan kasih sayang. Masya Allah iki. Jenengan iso wae cepet dadi wali iki. Duwelokno tapi ben esuk dikirimi berkat. Jenengan duwelokno dirasani, jenengan ngerti dikirimi berkat, Masya Allah. Ihsan ngonten. Dadi ihsan itu gak nang wong sing dicocoki to. Wong sing gak cocok barang ya perlu dikasih ihsan. Sing ayat kemarin pengajian kali kan dikongkon berbuat adil. Ojo sampai gak berbuat adil goro-goro ati kita iki gak cocok ambek wong iku. Nah, ngoten. Dadi cocok gak cocok kudu adil. Bahkan terhadap musuh pun kudu berbuat adil. Itulah undang-undang dari Allah kepada Rasul dan umatnya. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum. Wa minal ladzina, dan termasuk orang-orang yang qalu mereka mengatakan inna nasara, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani. Yang mengatakan agama Nasrani ini mereka sendiri atau Allah? Mereka sendiri. Ini sini qalu, sesungguhnya di antara orang-orang yang qalu mereka mengatakan inna nasara, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Jadi agama yang dibenarkan dan diridhoi oleh Allah mulai zaman Nabi Nuh mau Nabi Adam adalah agama tauhid, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Akhadna mitsaqahum. Mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka menisbatkan dirinya dengan Nasrani? Nasoro itu diambil dari bahasa nasirun. Nusarun. Jadi orang-orang yang menolong. Menolong siapa? Orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi mereka menisbatkan dirinya dengan kata Nasoro, itu mereka berkeyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang membantu Nabi Isa. Tapi kenyataannya apakah mereka membantu atau mengkhianati? Mengkhianati. Nabi Isa itu mengesahkan Allah, tetapi mereka mengkhianati Nabi Isa, malah menjadikan Nabi Isa anak Tuhan, menyekutukan Allah dengan Nabi Isa sendiri. Nah, ini kan pengkhianatan luar biasa. Oleh karena itu nanti di akhir zaman sebagaimana disabdakan oleh Nabi Isa turun akan menjadi saksi dan
membenarkan akidah-akidah orang Nasrani. Akhadna mitsaqahum, kami ambil, maksudnya Allah, nah memiliki kami, memiliki Allah, kami ambil mitsaqahum, perjanjian mereka. Allah mengambil perjanjian dengan orang Nasrani, fanasu haddam mimma dzukiru bih, tetapi mereka melupakan dan meninggalkan sebagian besar peringatan-peringatan yang Allah peringatkan kepada mereka. Dirubah, ditinggalkan. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Karena mereka sudah melepaskan ikatan perjanjian dengan Allah, maka mereka dihukum. Jadi ada pelajaran pada ayat ini di atas tadi, bangsa Bani Israel Yahudi. Jadi kalau menyebutkan Bani Israel, ada Bani Israel dari kalangan Yahudi, ada Bani Israel dari kalangan Nasrani. Kalau Israel dari Yahudi itu berarti umatnya Nabi Musa, berasal dari Musa. Kalau Nasrani umatnya Nabi Isa. Sama-sama mereka melepaskan ikatan perjanjian Allah yang sudah dibuat oleh Allah. Karena mereka melepaskan perjanjian, berarti mereka tidak taat. Oleh karena itu mereka dihukum. Sing pertama mang dihukumlah mereka dengan dijauhkan dari rahmat Allah, terus dijadikan hatinya keras. Nah, sehingga bertambah ngawur perilakunya. Ini juga begitu. Mereka melepas di Yahudi Nasrani, ya Yahudi Nasrani sampai Israel dari Nasrani juga begitu. Karena mereka melepaskan ikatan perjanjian Allah, maka fa'aghrayna bainahumul adawah, maka kami timpakan kepada mereka al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Fa'aghrayna itu makna aslinya itu adalah al-sukna. Al-sukna itu melekat. Jadi akan terus menerus melekat permusuhan dan kebencian dari kalangan Nasrani sendiri. Jadi kalau kita lihat di agama Nasrani ada sekte banyak sekali. Ono Katolik, ono Protestan, banyak sekali. Mereka tidak sholat di masjid orang lain. Jadi Katolik ya nang Katolik ini, terus Jawen ya Jawi misalnya, seperti itu semuanya. Ngonten. Dan itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'aghrayna, mereka bermusuhan. Tetapi setelah Islam datang sebagai agama yang benar, mereka pun merapatkan barisan memusuhi barang-barang, sampai Yahudi, Nasrani, Yahudi, sampai musyrik agama-agama lain rangkulan kanggo musuh umat Islam. Kenapa? Karena pada hakikatnya di dunia ini hanya ada dua saja, kebatilan dan perkara hak. Perkara batil dan perkara hak saja yang bertarung. Sehingga mereka perkara batil sing akhirnya firqah apa jenis kelompok kecil gabung dan siji kebatilan besar memusuhi perkara hak. Ngerti? Jadi seperti itu, dan itu selamanya sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka bima kanu yasna'un, dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi kabeh besok bakal dituduh sampai Gusti Allah, iki lho kelakuanmu koyok ngene. Jadi mulai sakniki ayo mawas diri. Nglakoni napa-napa niku ayo sing krana Gusti Allah. Jadi Gusti Allah, Kanjeng Nabi, akhirnya penutup, Kanjeng Nabi niku yang ditakutkan kepada umatnya itu bukan seperti para nabi-nabi yang lain. Lek Nabi Musa itu takut umatnya nyembah selain Allah.
Nabi Isa juga begitu. Semua nabi takut umatnya nanti kalau ditinggal nyembah saliyane Gusti Allah. Tapi Nabi Muhammad boten. Saya tidak takut kalian menyembah selain Allah setelah meninggalku. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa gak ditinggal mati, ditinggal nang gene Tursina 40 hari langsung kafir. Lek Rasulullah boten, yang ditakutkan adalah akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Napa niku? Riya, berbuat amal soleh gak krono Gusti Allah. Ini yang ditakutkan. Begitu banyak nanti kata Kanjeng Nabi di akhirat nanti. Orang menagih janji Allah, ya Allah saya ini orang dermawan, saya ini ahli ibadah, saya ini pembaca Quran, saya ini ahli sholat, tapi mana pahala? Buka sampai Gusti Allah, kadzabtah, bohong kamu, dibuka no, sedekahmu bukan karena aku, kok lu karena itu kan ya Allah, kamu jihad mati di medan perang, tapi bukan karena aku, karena kamu ingin dikatakan orang yang berani, dikatakan orang yang pahlawan. Masya Allah. Para ulama ketika ngaji ayat ini dan hadis menjelaskan, nangis mereka. Kenapa? Ya Allah, ono sampai seorang ulama ini, seorang ulama saking wedine dhek iku kecemplung sumur. Gak iso munggah. Akhirnya ditulungi. Sing nulungi lu yo Syekh, antum Syekh, jenengan guru. Sapa kon? Kula jamaah jenengan. Wis aja nulungi aku jare ngono. Lho napa? Wis. Napa guru? Aku moh gara-gara kok tulungi olehku ngulang awakmu gak diregani Gusti Allah. Masyaallah, sampai sek ekstrem itu saking wedine. Kuwatir kok pitulungi iki gara-gara iki terus dhek gak dapat balasan dia ngulang krono Gusti Allah. Akhirnya gak goblok santri niku wau. Golek wong Arab, wong Badui. Kulo wong kecemplung kulo. Sapa wis mbuh. Akhire wong Arabe. Loh, kecemplung ngono. Wo tampar. Sapa kon? Kon kenal aku ta? Gak kenal aku, liwat tok. Kon tau ngaji nang aku? Blas gak tahu aku, gak kenal awakmu. Baru gelem. Ditulungi muridé dulu sampe gak gelem. Kuwatir napa pitulungi gara-gara kok iku sebagai bayaran dia ngulang. Masya Allah, saking ekstreme. Jadi para ulama takut sekali. Jadi kisah-kisah solihin ketika menjelaskan ayat ini. Nggih, muga-muga kula panjenengan dibimbing Gusti Allah selalu ikhlas krono Gusti Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi najani wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa hashati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bi'ir rahmanu ya balu taubati wa alin wa ashabi kirami a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati rabbana taqabbal minna rabbana bisiril fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.